Di malam yang gelap gulita di sebuah desa kecil di Tulungagung, Jawa Timur. Udara dingin menyelimuti seluruh kawasan, terutama di kaki Gunung Bolo, tempat legenda Roro Kembang Sore bersemayam. Desa ini dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Jawa Timur, dengan cerita-cerita mistis yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Aditya, seorang jurnalis muda berusia 28 tahun, tiba di desa tersebut untuk meneliti fenomena pesugihan Roro Kembang Sore. Ia adalah sosok skeptis yang tidak percaya pada hal-hal gaib dan lebih mengandalkan logika serta fakta. Namun, ia memiliki rasa penasaran yang besar terhadap cerita-cerita horor lokal, karena ingin membuktikan apakah ada dasar ilmiah di balik semua itu. Aditya datang ke desa ini setelah mendengar kabar viral tentang beberapa penduduk desa yang mengaku melihat penampakan wanita cantik di malam hari di sekitar Gunung Bolo. Kabarnya, wanita itu adalah arwah Roro Kembang Sore, seorang putri kerajaan yang konon menjadi korban ritual pesugihan zaman dahulu. Desa ini tampak damai di siang hari, namun di malam hari, suasana berubah drastis. Penduduk setempat enggan keluar rumah setelah matahari terbenam karena takut akan hal-hal aneh yang sering terjadi. Ada cerita bahwa suara tangisan wanita sering terdengar dari arah gunung, terutama di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon. Aditya memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Wijaya, seorang sesepuh desa yang bersedia menceritakan sejarah legenda Roro Kembang Sore kepada Aditya. Dalam obrolan malam itu, Pak Wijaya memberikan gambaran awal tentang mitos ini. Roro Kembang Sore bukan sekadar legenda biasa, nak. Dia adalah simbol keserakahan manusia. Konon, orang-orang yang datang ke sini untuk mencari pesugihan harus membayar mahal bukan hanya dengan harta, tapi juga nyawa mereka sendiri, kata Pak Wijaya dengan nada serius. Aditya hanya tersenyum tipis, meremehkan cerita tersebut. Ia yakin bahwa semua ini hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan oleh masyarakat. Namun, ia tetap tertarik untuk menyelidiki lebih dalam agar bisa menulis artikel yang viral di media sosial. Malam pertama Aditya di desa itu terasa sangat sunyi. Ia sedang merekam video vlog untuk YouTube-nya ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan samar-samar dari arah gunung. Awalnya, ia mengira itu hanya angin atau suara binatang liar. Namun semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas seperti tangisan seorang wanita yang penuh kesedihan. Penasaran, Aditya memutuskan untuk melangkah keluar rumah, meskipun Pak Wijaya sudah memperingatkannya untuk tidak pergi kemana-mana setelah pukul 9 malam. Dengan senter di tangan, ia mulai menyusuri jalan setapak menuju arah suara itu berasal. Semakin dekat ia ke sumber suara, semakin dingin udara di sekitarnya, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Sepasang sandal putih tergeletak di tengah jalan, seolah ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Namun, saat ia mencoba mengambil sandal itu, tiba-tiba lampu senternya mati secara misterius. Gelap total menyelimuti Aditya, dan suara tangisan itu kini terdengar begitu dekat seakan tepat di belakangnya. Aditya berbalik cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya hutan gelap yang terlihat semakin menyeramkan. Tapi, sebelum ia sempat bergerak, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Aditya terbangun dengan napas tersengal-sengal di kamarnya. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke rumah Pak Wijaya setelah insiden misterius malam itu. Yang ia tahu, pundaknya masih terasa dingin seolah ada sesuatu yang menyentuhnya dan meninggalkan jejak tak kasat mata. Pagi harinya, Aditya mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia alami hanyalah halusinasi akibat kelelahan atau sugesti dari cerita-cerita mistis yang didengarnya sebelumnya. Namun, ketika ia memeriksa rekaman vlog yang ia buat semalam, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara tangisan wanita yang sangat jelas terdengar di rekaman tersebut. Padahal saat itu, ia yakin tidak ada siapapun di sekitarnya. Tidak ingin langsung menyimpulkan sesuatu, Aditya memutuskan untuk berbincang dengan beberapa penduduk desa tentang fenomena aneh yang ia alami. Salah satu warga, Bu Siti, seorang ibu parubaya yang tinggal di ujung desa, memberikan cerita yang lebih mendalam tentang Roro Kembang Sore. Dulu, ada seorang pemuda tampan dari desa ini yang datang ke Gunung Bolo untuk mencari pesugihan.
Katanya, dia bertemu dengan seorang wanita cantik di sana. Wanita itu menawarkan kekayaan yang luar biasa, tapi dengan syarat dia harus menyerahkan nyawa orang yang paling dicintainya. Pemuda itu setuju, tapi akhirnya dia menghilang tanpa jejak, kata Bu Siti dengan nada pelan seolah takut ada yang mendengar ceritanya. Aditya mencatat cerita itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa legenda ini mungkin lebih dari sekadar mitos belaka. Sore harinya, Aditya memutuskan untuk menjelajahi area sekitar gunung bersama Pak Wijaya, yang bersedia menemaninya meski dengan syarat mereka tidak boleh masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Saat berjalan menyusuri jalan setapak, Aditya menemukan jejak-jejak aneh di tanah. Sepasang jejak kaki telanjang yang tampak seperti milik seorang wanita, namun ukurannya terlalu sempurna seolah tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Pak Wijaya langsung memperingatkan Aditya untuk tidak mengikuti jejak itu lebih jauh. Itu jejak Roro Kembang Sore, nak. Kalau kau mengikuti jejak itu, kau mungkin tidak akan kembali. Banyak orang yang hilang karena mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya, kata Pak Wijaya dengan nada serius. Namun, Aditya yang skeptis tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ketika Pak Wijaya sedang beristirahat sejenak, ia diam-diam melanjutkan pencarian jejak itu sendirian. Semakin jauh Aditya mengikuti jejak itu, semakin gelap suasana di sekitarnya. Pepohonan di hutan itu tampak seperti hidup, seolah mengamati setiap langkahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Kamu ingin tahu lebih banyak, kan? Aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan. Suara itu begitu dekat, seakan datang dari dalam pikirannya sendiri. Aditya berbalik cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Namun, di antara pepohonan, ia melihat sosok samar seorang wanita berpakaian putih yang berdiri diam di kejauhan. Matanya tertuju pada Aditya dengan tatapan kosong yang menusuk. Sebelum ia sempat bergerak, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Aditya dalam kebingungan dan ketakutan. Aditya kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Apakah semua ini benar-benar terjadi atau hanya imajinasinya? Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa berhenti memikirkan sosok wanita itu. Siapa dia? Apakah dia benar-benar Roro Kembang Sore? Aditya kembali ke rumah Pak Wijaya dengan pikiran kalut. Ia mencoba mencari jawaban melalui buku-buku sejarah lokal dan arsip desa yang dipinjamkan oleh Pak Wijaya. Saat sedang membaca, ia menemukan catatan tentang keris pusaka Roro Kembang Sore, yang konon menjadi salah satu benda sakral dalam ritual pesugihan. Keris itu disebut-sebut menyimpan kekuatan gaib yang bisa mengabulkan keinginan. Namun dengan harga yang mengerikan, Pak Wijaya yang melihat ketertarikan Aditya akhirnya mengaku bahwa keris tersebut masih disimpan di rumahnya. Tapi hati-hati, nak, benda ini bukan mainan. Banyak yang mencoba memanfaatkannya, tapi akhirnya malah jadi korban, kata Pak Wijaya dengan suara bergetar. Aditya meminjam keris itu untuk diteliti. Saat menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam harinya, saat ia mencoba merekam vlog sambil memegang keris, keanehan terjadi. Lampu di kamarnya berkedip-kedip, dan suara bisikan yang sama seperti di hutan kembali terdengar. Kali ini, bisikan itu jelas berbahasa Jawa kuno, seolah mengucapkan mantra atau kutukan. Aditya mencoba mengabaikannya, tetapi tiba-tiba bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat. Sementara suara bisikan semakin keras, ia mencoba merekam fenomena ini, tetapi kamera tiba-tiba mati. Saat itulah ia menyadari bahwa keris di tangannya mulai bergetar dan bersinar redup, seolah memiliki kehidupan sendiri. Keesokan paginya, Aditya memutuskan untuk mengunjungi makam Roro Kembang Sore yang terletak di lereng Gunung Bolo. Menurut cerita, makam itu jarang dikunjungi karena dianggap angker. Saat tiba di sana, ia menemukan sesajen berupa bunga dan kemenyan yang masih baru tanda bahwa masih ada orang yang melakukan ritual di tempat itu. Di tengah pemotretan, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di antara pohon-pohon besar. Kali ini, sosok itu tidak menghilang. Matanya yang hitam pekat menatap Aditya dengan tatapan penuh kebencian.
Aditya mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba kakinya seperti terpaku di tanah. Wanita itu tersenyum sinis sambil berbisik, "Kau ingin tahu kebenaran? Aku akan menunjukkannya kepadamu." Sebelum Aditya bisa bereaksi, sosok itu menghilang, meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung. Namun, yang lebih mengejutkan, keris di tasnya tiba-tiba panas seperti bara api. Seolah memberi peringatan, Aditya kembali ke desa dengan perasaan gelisah. Ia mulai menyadari bahwa legenda Roro Kembang Sore bukan sekadar cerita. Namun, rasa penasarannya justru semakin membara. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan hal yang berisiko. Menggunakan keris untuk memanggil arwah Roro Kembang Sore. Pak Wijaya memperingatkannya, "Jangan coba-coba bermain dengan kekuatan yang tidak kau mengerti, nak. Banyak yang sudah menjadi korban keangkuhan mereka sendiri." Tapi Aditya tidak peduli. Dengan keris di tangan, ia mulai membaca mantra dari catatan arsip yang ia temukan. Saat mantra selesai diucapkan, keris itu tiba-tiba terbang dari tangannya dan menusuk tanah di depan Aditya. Dari lubang bekas tusukan keris, muncul asap hitam pekat yang perlahan membentuk wajah Roro Kembang Sore. Asap hitam yang membentuk wajah Roro Kembang Sore tiba-tiba menyapu seluruh ruangan, membuat Aditya terjatuh ke lantai. Suara tawa menyeramkan menggema, sementara keris di tangannya kini bergetar hebat, seolah ingin lepas dari genggamannya. "Kau memanggilku manusia tamak. Apa yang kau inginkan?" Suara itu terdengar seperti bisikan ribuan orang menusuk ke dalam pikiran Aditya. Ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya serasa tercekik. Di saat genting, Pak Wijaya masuk ke ruangan dan langsung melemparkan segenggam garam ke arah asap hitam. Secara ajaib, asap itu menghilang dan keris jatuh ke lantai dengan dentang nyaring. "Apa yang telah kau lakukan, nak? Kau tidak tahu bahaya apa yang baru saja kau undang," teriak Pak Wijaya. Wajahnya pucat pasi. Pak Wijaya akhirnya menceritakan kisah lengkap Roro Kembang Sore yang selama ini disembunyikannya. Roro Kembang Sore adalah putri seorang bangsawan Majapahit yang dikutuk karena menolak dijodohkan dengan pangeran kejam. Ia lari ke Gunung Bolo dan melakukan ritual pesugihan terlarang untuk membalas dendam. Namun, sebagai konsekuensi, arwahnya terikat di dunia ini, memburu mereka yang serakah dan memanfaatkan kekuatan gelapnya. Aditya mulai menyadari bahwa keris yang ia pegang adalah pusaka yang digunakan Roro Kembang Sore untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan memanggil arwahnya, ia telah membuka pintu bagi kekuatan jahat itu untuk masuk ke dunia manusia. Malam itu, desa diliputi keanehan. 1. Hewan ternak mati mendadak tanpa sebab yang jelas, dengan leher tergores seolah digorok. 2. Suara gamelan gaib terdengar dari arah Gunung Bolo, meski tidak ada orang yang memainkannya. 3. Bayangan hitam sering terlihat di sudut-sudut desa, terutama di dekat rumah warga yang pernah mencoba ritual pesugihan. Aditya mulai mengalami mimpi buruk setiap tidur. Dalam mimpinya, ia melihat Roro Kembang Sore menari dengan keris di tangan. Sambil berbisik, "Kau ingin kebenaran? Aku akan tunjukkan kejamnya dunia yang kau cari." Mbah Sastro tiba-tiba datang ke desa. Ia mengaku merasakan energi negatif yang kuat dari Gunung Bolo. Saat bertemu Aditya, ia langsung berkata, "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Keris itu bukan alat untukmu, tapi jebakan. Jika engkau tidak segera melepaskannya, engkau akan menjadi korban berikutnya." Mbah Sastro juga mengungkap bahwa ritual pesugihan Roro Kembang Sore mengharuskan pelaku menyerahkan nyawa seseorang yang dicintai sebagai tumbal. Ini menjelaskan mengapa banyak penduduk desa yang hilang secara misterius setelah mencoba ritual tersebut. Aditya mulai merasakan perubahan pada dirinya. Matanya sering terbuka tanpa sadar di tengah malam, seolah ada yang mengendalikan tubuhnya. Tangan kanannya yang memegang keris terus bergetar. Bahkan setelah keris itu disimpan, bayangan dirinya di cermin terlihat seperti tersenyum mengerikan. Padahal wajah aslinya pucat ketakutan. Pak Wijaya dan Mbah Sastro mencoba melakukan ritual penyucian.
Tetapi kekuatan Roro Kembang Sore terlalu kuat. Episode ini ditutup dengan adegan Aditya menemukan sebuah surat kuno di dalam keris yang berisi tulisan. Siapapun yang membangkitkan arwahku harus menggantikan posisiku di alam kematian. Saat Aditya membaca tulisan itu, tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Dan suara Roro Kembang Sore menggelegar. Kau siap menjadi pengantin gaibku manusia? Aditya terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya terasa lemas, seolah kekuatan hidupnya sedikit demi sedikit tersedot. Ia mencoba bergerak, namun bayangan hitam tebal mulai muncul di sudut ruangan mirip dengan sosok yang ia lihat di makam Roro Kembang Sore. Bayangan itu perlahan mendekat, membentuk wajah wanita cantik namun penuh kemarahan. Matanya kosong, namun tatapannya menusuk seperti ingin menelanjangi jiwa Aditya. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menusuk telinga. Kau tidak bisa lari dari takdirmu manusia. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Aditya mencoba melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan itu menyentuh pundaknya, meninggalkan bekas dingin yang membeku hingga ke tulang. Pagi harinya, Aditya bergegas menemui Mbah Sastro, paranormal tua yang sebelumnya memperingatkannya tentang bahaya keris tersebut. Dengan suara serak, Mbah Sastro berkata, "Arwah Roro Kembang Sore sudah menandai dirimu. Jika tidak segera diputuskan ikatannya, engkau akan menjadi pengantin gaibnya dalam waktu dekat." Engkau, Mbah Sastro menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan mengembalikan keris itu ke tempat asalnya makam Roro Kembang Sore dan melakukan ritual penyucian menggunakan sesaji khusus. Namun, ritual ini tidak mudah. Roro Kembang Sore akan mencoba menghalangi dengan segala cara, termasuk memanfaatkan ketakutan terbesar Aditya. Saat Aditya mulai merenung, ia tiba-tiba dihantui oleh kenangan masa kecilnya yang kelam. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil, duduk sendirian di sudut rumah, sementara orang tuanya bertengkar hebat. Suara teriakan ibunya menggema di kepala Aditya. "Kenapa kamu tidak bisa jadi anak yang lebih baik?" Kenangan ini adalah trauma terbesar Aditya yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Roro Kembang Sore tampaknya menggunakan trauma ini untuk melemahkan mentalnya, membuat Aditya semakin ragu pada dirinya sendiri. Sementara itu, desa dilanda kepanikan. Beberapa warga yang pernah mencoba ritual pesugihan mulai menghilang tanpa jejak. Di antara mereka ada Pak Suro, seorang petani yang dikenal tamak dan sering berbicara tentang kekayaan instan. Saat tubuhnya ditemukan di hutan, wajahnya tampak penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Penduduk desa mulai menyalahkan Aditya, menganggap kedatangannya telah membangkitkan amarah Roro Kembang Sore. Mereka meminta Aditya untuk meninggalkan desa sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk. Aditya akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Mbah Sastro. Malam itu, ia dan Mbah Sastro menuju makam Roro Kembang Sore dengan membawa sesaji khusus, bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo. Namun, saat mereka tiba di lokasi, suasana berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin, dan suara gamelan gaib terdengar semakin nyaring. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di hadapan mereka, membentuk sosok Roro Kembang Sore yang lebih nyata daripada sebelumnya. "Kau pikir engkau bisa lolos begitu saja? Aku sudah menunggu selama ratusan tahun untuk membalas dendam," teriaknya dengan suara menggelegar. Sebelum ritual dimulai, keris di tangan Aditya tiba-tiba terbang sendiri dan menusuk tanah tepat di depan makam. Dari lubang itu muncul asap hitam pekat yang membentuk rantai, langsung mengikat kaki Aditya. Aditya terbangun dengan perasaan tidak tenang. Keris pusaka yang ia pegang tadi malam masih berada di sisinya. Namun kali ini, ia merasakan getaran yang lebih kuat seolah ada kekuatan lain yang mendekat. Saat ia keluar rumah, suasana desa semakin mencekam. Warga yang tersisa tampak ketakutan, sementara langit tetap gelap meski sudah pagi. Mbah Sastro memberikan peringatan, ada yang lebih besar daripada Roro Kembang Sore yang sedang datang. Ini adalah penjaga gaib dari pesugihan itu sendiri, makhluk
yang disebut sebagai pengawal kutukan. Mbah Sastro menjelaskan bahwa pengawal kutukan adalah entitas jahat yang diciptakan untuk melindungi rahasia pesugihan Roro Kembang Sore. Jika Aditya ingin bertahan hidup, ia harus menghadapi ujian kedua, melawan bayangan dirinya sendiri. Malam harinya, Aditya dan Mbah Sastro kembali ke makam Roro Kembang Sore untuk menyelesaikan ritual penyucian. Namun saat mereka tiba, sosok hitam besar muncul dari balik pepohonan. Entitas ini memiliki wajah mirip Aditya, namun dengan mata merah menyala dan senyum penuh kebencian. Aku adalah dirimu yang sebenarnya, versi yang tidak takut melakukan apapun demi kekuasaan. Mengapa kau menolak takdirmu? Kata sosok itu dengan suara serak. Bayangan itu mulai menyerang Aditya secara fisik, mencoba merobek tubuhnya dengan cakar-cakar tajam. Aditya berusaha melawan, tetapi setiap pukulan yang ia lancarkan hanya melewati bayangan tersebut, seolah-olah ia memukul udara kosong. Mbah Sastro mencoba membantu dengan membacakan mantra, tetapi pengawal kutukan langsung mengarahkan pandangannya ke arah Mbah Sastro. Seketika itu juga, tubuh Mbah Sastro terjatuh ke tanah, seolah kekuatannya diserap oleh entitas tersebut. Dalam situasi genting, Aditya mulai menyadari bahwa ia tidak bisa melawan bayangan itu dengan kekuatan fisik. Ia harus menghadapi dirinya sendiri. Ketakutan terbesarnya akan kegagalan dan rasa bersalah atas masa lalu yang belum terselesaikan. Ia ingat perkataan Pak Wijaya, "Jika kamu ingin bertahan, kamu harus menghadapi ketakutanmu sendiri." Aditya kemudian berkata kepada bayangannya, "Aku tidak takut lagi pada diriku sendiri. Aku menerima semua kesalahanku, dan aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan aku." Perlahan-lahan bayangan itu mulai pudar hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Namun, sebelum Aditya sempat bernapas lega, suara tawa keras terdengar dari arah makam. Roro Kembang Sore muncul kembali, kali ini dengan wujud yang lebih nyata dan menyeramkan. Gaun putihnya kini berlumuran darah, dan matanya memancarkan cahaya merah menyala. Ia berdiri di depan Aditya dengan senyum dingin. "Kau pikir kau sudah menang? Ini baru permulaan. Kekuatan pesugihan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Kau akan menjadi pengantin gaibku apapun yang terjadi," teriaknya. Sebelum Aditya bisa bereaksi, keris pusaka di tangannya tiba-tiba terbang ke arah Roro Kembang Sore, seolah ditarik oleh kekuatan gaib. Keris itu kini berada di tangan Roro Kembang Sore yang mulai mengayunkannya ke arah Aditya. Mbah Sastro yang masih lemah berteriak, "Aditya, kau harus mengambil kembali keris itu. Jika tidak, seluruh desa akan hancur." Saat Aditya mencoba merebut keris, Roro Kembang Sore tiba-tiba berubah menjadi asap hitam pekat yang membungkus tubuh Aditya, membuatnya sulit bernapas. Aditya terjebak dalam asap hitam pekat yang menguasai tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, seolah udara di sekitarnya telah hilang sepenuhnya. Roro Kembang Sore berdiri di hadapannya dengan keris pusaka di tangan, matanya memancarkan cahaya merah menyala. "Kau tidak bisa melawan takdirmu, manusia. Kekuatan pesugihan ini adalah milikku, dan kau hanya alat untuk menjalankan kutukan ini," katanya dengan suara dingin yang menusuk. Mbah Sastro, meski masih lemah, mencoba membantu Aditya dengan melemparkan segenggam garam ke arah Roro Kembang Sore. Namun, entitas itu hanya tertawa sinis, dan garam tersebut langsung terbakar menjadi abu. Aditya menyadari bahwa ia tidak bisa melawan Roro Kembang Sore secara fisik. Ia harus menggunakan kekuatan spiritual, sesuatu yang selama ini ia abaikan karena skeptisismenya. Dalam situasi genting, ia ingat mantra penyucian yang pernah dibacakan oleh Mbah Sastro. Meski ragu, ia mulai melafalkan mantra tersebut dengan suara lirih. Perlahan-lahan, asap hitam yang membungkus tubuhnya mulai memudar. Roro Kembang Sore tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Aditya memiliki kemampuan spiritual yang cukup kuat untuk melawan pengaruhnya. Namun Roro Kembang Sore tidak menyerah begitu saja. Ia mengayunkan keris pusaka ke arah Aditya, menciptakan gelombang energi hitam yang menghantam tubuhnya. Aditya terjatuh ke tanah, namun ia tetap melanjutkan mantra dengan suara lebih keras. Saat Aditya terus melafalkan mantra, keris pusaka di tangan Roro Kembang Sore mulai bergetar hebat, seolah ingin lepas dari genggamannya. Entitas itu mencoba menahan keris tersebut,
Namun getaran semakin kuat hingga akhirnya keris itu terbang ke arah Aditya. Aditya menangkap keris itu dengan kedua tangannya. Saat ia menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun kali ini disertai dengan sensasi hangat yang menenangkan. Keris itu kini memancarkan cahaya biru terang yang langsung menyerang Roro Kembang Sore. Tidak mungkin. Bagaimana bisa engkau menguasai kekuatanku? Teriak Roro Kembang Sore dengan suara penuh kemarahan. Dengan keris pusaka di tangan, Aditya mulai membacakan mantra penyucian tahap akhir. Mbah Sastro yang sudah pulih sedikit membantu dengan membacakan mantra tambahan dari jarak aman. Cahaya biru dari keris semakin terang, menciptakan lingkaran energi besar yang melingkupi makam Roro Kembang Sore. Roro Kembang Sore berusaha melawan dengan melepaskan energi hitam dari tubuhnya. Namun cahaya biru dari keris terlalu kuat. Tubuhnya mulai pudar dan suaranya bergema. Aku akan kembali manusia. Kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Setelah itu, sosoknya benar-benar hilang, meninggalkan suasana yang tenang di sekitar makam. Meski ritual tampak berhasil, Aditya merasakan efek samping yang aneh. Tangan kanannya yang memegang keris pusaka terasa panas seperti terbakar. Seolah keris itu masih menyimpan kekuatan gaib yang belum sepenuhnya lenyap. Mbah Sastro memperingatkannya, kau telah menghentikan Roro Kembang Sore untuk sementara. Tapi kekuatan pesugihan ini masih ada di dalam keris. Jika kau tidak hati-hati, kutukan itu bisa kembali. Saat Aditya mencoba meletakkan keris di tanah, tiba-tiba keris itu menancap sendiri ke tanah, menciptakan retakan besar yang memancarkan asap hitam. Retakan besar yang muncul di tanah setelah keris menancap sendiri mulai memancarkan asap hitam pekat. Suasana di sekitar makam Roro Kembang Sore kembali berubah menjadi mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan suara gamelan gaib terdengar semakin nyaring, seolah mengiringi sesuatu yang akan muncul dari retakan tersebut. Aditya mencoba menarik keris dari tanah, namun keris itu seperti tertambat pada kekuatan gaib yang sangat kuat. Mbah Sastro yang lihat fenomena ini berkata dengan nada cemas, "Ini bukan akhir, nak. Retakan ini adalah pintu menuju dunia gaib. Jika kita tidak segera menutupnya, entitas lain yang lebih kuat bisa masuk ke dunia manusia." Tiba-tiba, asap hitam dari retakan mulai membentuk sosok baru lebih besar dan lebih menyeramkan daripada Roro Kembang Sore. Makhluk ini memiliki tubuh setengah manusia, setengah hewan, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Ia mengeluarkan suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk Aditya merinding. Kalian pikir sudah menyelesaikan semuanya? Ini baru permulaan. Kutukan pesugihan ini tidak bisa dihentikan begitu saja, kata makhluk itu dengan suara bergema. Mbah Sastro segera melemparkan sesaji ke arah retakan, tetapi makhluk itu hanya tertawa sinis. Sesaji tersebut langsung terbakar menjadi abu sebelum menyentuh tanah. Melihat situasi semakin genting, Aditya memutuskan untuk menggunakan keris pusaka meski ia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Saat ia memegang keris itu, cahaya biru kembali memancar. Kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Aditya mengarahkan keris ke arah makhluk gaib itu sambil melafalkan mantra penyucian yang ia pelajari dari Mbah Sastro. Cahaya biru dari keris membentuk dinding energi yang melindungi Aditya dan Mbah Sastro. Namun makhluk gaib itu tidak menyerah. Ia mulai melepaskan serangan berupa gelombang energi hitam yang menghantam dinding cahaya biru. Pertarungan antara kekuatan baik dan jahat pun dimulai. Melihat bahwa kekuatan Aditya mulai melemah, Mbah Sastro memutuskan untuk melakukan pengorbanan terakhir. Ia mengeluarkan sebuah jimat tua dari sakunya dan membacakan mantra terlarang yang membutuhkan pengorbanan nyawa sebagai imbalannya. Nah, aku sudah tua. Biarlah aku yang mengakhiri ini semua. Kau harus hidup dan menjaga desa ini dari ancaman gaib lainnya, kata Mbah Sastro dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Sebelum Aditya sempat menghentikannya, Mbah Sastro melemparkan jimat ke arah retakan. Jimat itu langsung meledak dalam cahaya putih terang, menutup retakan dan menghilangkan makhluk gaib tersebut. Namun, tubuh Mbah Sastro ambruk ke tanah, tak bernyawa. Aditya berlutut di samping tubuh Mbah Sastro, merasa bersalah karena tidak bisa mencegah pengorbanannya. Ia menyadari
bahwa perjuangan melawan kekuatan gaib ini masih jauh dari selesai. Meski retakan telah ditutup, keris pusaka di tangannya masih memancarkan cahaya redup, seolah mengingatkannya bahwa kutukan pesugihan ini belum sepenuhnya lenyap. Saat Aditya mencoba meninggalkan lokasi makam, ia mendengar bisikan halus di telinganya. "Terima kasih atas pengorbananmu, manusia. Tapi ingat, aku akan selalu mengawasimu." Aditya kembali ke desa dengan perasaan berat. Kematian Mbah Sastro meninggalkan luka mendalam-dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa pengorbanan itu tidak boleh sia-sia. Keris pusaka yang masih ia pegang terus memancarkan cahaya redup, seolah mengingatkannya bahwa ancaman gaib belum sepenuhnya hilang. 8. Penduduk desa mulai merasakan ketenangan setelah retakan gaib ditutup. Namun, Aditya menyadari bahwa ini hanyalah jeda sementara. Ia mulai mendengar bisikan halus di telinganya, seperti suara Roro Kembang Sore yang menggema. "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu. Kutukan ini akan selalu mengikuti langkahmu." Bisikan itu membuat Aditya semakin gelisah. Ia mencoba mencari jawaban dengan membaca arsip-arsip tua tentang legenda pesugihan Roro Kembang Sore. Dalam salah satu catatan, ia menemukan informasi penting. Keris pusaka adalah kunci untuk memutus kutukan secara permanen. Tetapi prosesnya membutuhkan pengorbanan besar. Aditya bertemu dengan Pak Wijaya yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kutukan keris tersebut. Keris ini bukan hanya benda pusaka biasa. Ia adalah wadah dari semua amarah dan dendam Roro Kembang Sore. Untuk memutus kutukan ini, seseorang harus bersedia menyerahkan nyawanya sebagai tumbal. Dan Aditya terkejut mendengar hal ini. Ia tidak bisa meminta orang lain untuk mengorbankan diri setelah apa yang terjadi pada Mbah Sastro. Namun, jika ia tidak melakukan apapun, kutukan ini bisa kembali mengancam desa bahkan dunia manusia secara keseluruhan. Setelah berhari-hari merenung, Aditya akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menyadari bahwa ini adalah tanggung jawabnya yang telah membangkitkan kutukan ini, maka ia juga yang harus mengakhirinya. Ia memberitahu Pak Wijaya tentang keputusannya. "Aku tidak bisa membiarkan orang lain menjadi korban lagi. Aku akan menggunakan keris ini untuk memutus kutukan, meski itu berarti aku harus mengorbankan nyawaku sendiri." Pak Wijaya mencoba membujuk Aditya untuk mempertimbangkan kembali. Namun ia tahu bahwa keputusan Aditya sudah bulat. Malam harinya, Aditya menuju makam Roro Kembang Sore sendirian. Ia membawa sesaji khusus yang diberikan oleh Pak Wijaya, termasuk bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo. Saat ia tiba di lokasi, suasana kembali mencekam. Udara dingin menusuk tulang, dan suara gamelan gaib terdengar semakin nyaring. Aditya meletakkan sesaji di depan makam, dan mulai membacakan mantra penyucian terakhir. Cahaya biru dari keris pusaka kembali memancar, menciptakan lingkaran energi besar yang melingkupi area tersebut. Tiba-tiba, sosok Roro Kembang Sore muncul di hadapannya. Kali ini, ia tampak lebih tenang, namun tatapannya tetap menusuk. "Kau benar siap mengorbankan nyawamu demi orang lain? Apakah kau yakin ini adalah pilihan yang tepat?" tanyanya dengan nada datar. 6. Aditya menjawab dengan tegas, "Aku tidak ingin ada lagi korban dari kutukan ini. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhirinya, maka aku siap." Saat Aditya menyelesaikan mantra, keris pusaka tiba-tiba melesat ke arah dadanya, menusuk tubuhnya dengan kekuatan gaib. Tubuh Aditya ambruk ke tanah, namun cahaya biru dari keris mulai menyebar ke seluruh area, membersihkan segala jejak kekuatan jahat yang tersisa. Sebelum kehilangan kesadaran, Aditya melihat bayangan Roro Kembang Sore tersenyum padanya, untuk pertama kalinya senyum yang penuh rasa syukur dan damai. Saat penduduk desa menemukan tubuh Aditya keesokan paginya, mereka melihat keris pusaka kini tergeletak di tanah, tidak lagi memancarkan cahaya. Namun, saat mereka mencoba menyentuhnya, keris itu mengeluarkan suara tawa menyeramkan, seolah kekuatan gaibnya belum sepenuhnya lenyap. Pagi itu, penduduk desa menemukan tubuh Aditya terbaring tak bernyawa di dekat makam Roro Kembang Sore. Keris pusaka tergeletak di sampingnya,
tampak biasa saja, tidak lagi memancarkan cahaya biru seperti sebelumnya. 8. Namun, saat salah satu warga mencoba menyentuh keris itu, suara tawa menyeramkan terdengar dari arah makam, membuat semua orang mundur ketakutan. Pak Wijaya yang hadir di lokasi berkata dengan nada khawatir, "Jangan sentuh keris itu. Sepertinya kekuatan gaibnya belum sepenuhnya lenyap. Kutukan ini mungkin masih ada." Penduduk desa mulai panik. Mereka takut bahwa pengorbanan Aditya sia-sia dan kutukan pesugihan akan kembali mengancam mereka. Beberapa hari setelah insiden itu, desa diliputi fenomena aneh. Banyak warga melaporkan melihat sosok Aditya berjalan di sekitar makam pada malam hari. Sosok itu tampak transparan, dengan wajah penuh kesedihan. Saat ditanya oleh beberapa warga yang berani mendekat, sosok itu hanya berkata, "Aku belum bisa pergi. Keris itu masih hidup." Pak Wijaya menyadari bahwa arwah Aditya tidak bisa tenang karena keris pusaka masih menyimpan sisa-sisa kekuatan gaib. Ia memutuskan untuk membawa keris itu ke rumahnya, berharap bisa menemukan cara untuk benar-benar memusnahkannya. Malam harinya, Pak Wijaya melakukan ritual penyucian bersama beberapa sesepuh desa. Mereka membacakan mantra-mantra kuno sambil meletakkan keris pusaka di tengah sesaji khusus. Bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo. Namun, saat ritual dimulai, keris itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah menolak untuk disucikan. Suara bisikan halus terdengar di udara. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkanku? Aku adalah bagian dari legenda ini. Aku tidak akan pernah hilang." Bisikan itu membuat semua orang ketakutan. Salah satu sesepuh desa bahkan jatuh pingsan karena tekanan energi negatif yang sangat kuat. Melihat situasi semakin genting, Pak Wijaya memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem. Ia mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan rencananya. Satu-satunya cara untuk memusnahkan keris ini adalah dengan membawanya ke puncak Gunung Bolo dan melemparkannya ke dalam kawah. Hanya api abadi dari gunung itu yang bisa menghancurkan kekuatan gaibnya. Namun, perjalanan ke puncak Gunung Bolo tidak akan mudah. Legenda mengatakan bahwa gunung itu dijaga oleh makhluk gaib yang tidak segan-segan menyerang siapapun yang mendekat. Pak Wijaya memimpin rombongan kecil yang terdiri dari beberapa warga berani untuk membawa keris pusaka ke puncak Gunung Bolo. Saat mereka mulai mendaki, suasana hutan menjadi semakin mencekam. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Di tengah perjalanan, mereka melihat bayangan hitam besar mengikuti mereka dari kejauhan. Suara tawa menyeramkan bergema di udara, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan misi ini. Saat rombongan tiba di lereng gunung, tanah di bawah mereka tiba-tiba retak, menciptakan jurang besar yang menghalangi jalan. Dari dalam jurang itu, muncul sosok Roro Kembang Sore dengan senyum dingin. "Kalian pikir bisa menghancurkan warisanku begitu saja? Ini baru permulaan." Rombongan Pak Wijaya terhenti di lereng Gunung Bolo setelah tanah di bawah mereka retak, menciptakan jurang besar yang menghalangi jalan. Dari dalam jurang itu, sosok Roro Kembang Sore muncul dengan senyum dingin. "Kalian pikir bisa menghancurkan warisanku begitu saja? Ini baru permulaan," katanya dengan suara bergema. Sosoknya mulai berubah menjadi asap hitam pekat yang membentuk makhluk raksasa lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Makhluk ini memiliki tubuh seperti gabungan manusia dan binatang buas, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Pak Wijaya dan rombongannya mundur perlahan. Namun makhluk itu mulai melepaskan serangan berupa gelombang energi hitam yang menghantam tanah di sekitar mereka. Makhluk raksasa itu adalah penjaga Gunung Bolo, entitas gaib yang bertugas melindungi rahasia pesugihan Roro Kembang Sore. Ia tidak akan membiarkan siapapun mendekati puncak gunung, apalagi membawa keris pusaka untuk dimusnahkan. Pak Wijaya mencoba membacakan mantra penyucian, tetapi penjaga Gunung Bolo hanya tertawa sinis. Suara mantranya langsung teredam oleh angin kencang yang datang dari arah gunung. Salah satu warga yang membawa sesaji mencoba melemparkannya ke arah makhluk itu. Namun sesaji tersebut langsung terbakar menjadi abu sebelum menyentuhnya. Dalam situasi genting, Pak Wijaya berkata kepada rombongan,
Kita harus menggunakan keris pusaka untuk melawan. Hanya kekuatan gaib yang bisa melawan kekuatan gaib. Namun, saat salah satu warga mencoba mengeluarkan keris pusaka dari sarungnya, keris itu tiba-tiba terbang sendiri ke arah penjaga Gunung Bolo, seolah ditarik oleh kekuatan gaib yang lebih kuat. Keris pusaka mulai memancarkan cahaya biru terang, menciptakan lingkaran energi besar yang melingkupi area tersebut. Cahaya biru itu langsung menyerang penjaga Gunung Bolo, membuat makhluk itu menggeram kesakitan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia melepaskan serangan balik berupa gelombang energi hitam yang menghantam lingkaran cahaya biru. Pertarungan antara kekuatan baik dan jahat pun dimulai. Cahaya biru dari keris pusaka terus berusaha menembus pertahanan penjaga Gunung Bolo, sementara energi hitam dari makhluk itu mencoba menyerap kekuatan keris untuk memperkuat dirinya. Melihat bahwa kekuatan keris pusaka mulai melemah, Pak Wijaya memutuskan untuk melakukan langkah ekstrem. Ia mengeluarkan sebuah jimat tua dari sakunya dan membacakan mantra terlarang yang membutuhkan pengorbanan nyawa sebagai imbalannya. Aku sudah tua. Biarlah aku yang mengakhiri ini semua. Kalian harus hidup dan menjaga desa ini dari ancaman gaib lainnya, kata Pak Wijaya dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Sebelum rombongan sempat menghentikannya, Pak Wijaya melemparkan jimat ke arah penjaga Gunung Bolo. Jimat itu langsung meledak dalam cahaya putih terang, menghancurkan makhluk itu dan menutup jurang besar yang menghalangi jalan. Namun, tubuh Pak Wijaya ambruk ke tanah tak bernyawa. Setelah pengorbanan Pak Wijaya, rombongan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Bolo. Mereka membawa keris pusaka dengan hati-hati, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memusnahkan kekuatan gaib yang tersisa. Namun, saat mereka mendekati puncak, suara bisikan halus terdengar di udara. Kalian pikir sudah menang? Aku masih ada di sini, dan aku tidak akan pergi begitu saja. Saat rombongan tiba di puncak gunung, mereka menemukan kawah besar yang memancarkan api abadi. Namun, saat mereka mencoba melemparkan keris pusaka ke dalam kawah, keris itu menolak untuk dilepaskan, seolah memiliki kehidupan sendiri. Rombongan akhirnya tiba di puncak Gunung Bolo, tempat kawah besar yang memancarkan api abadi berada 8. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memusnahkan keris pusaka. Namun, saat salah satu warga mencoba melemparkan keris itu ke dalam kawah, keris tersebut tiba-tiba terbang sendiri dari tangannya dan melayang di udara seolah memiliki kehidupan sendiri. Suara bisikan halus terdengar lagi, kali ini lebih keras dan menusuk telinga. Kalian pikir aku akan membiarkan diriku dimusnahkan begitu saja? Aku adalah bagian dari legenda ini dan aku tidak akan pernah lenyap. Keris pusaka mulai memancarkan cahaya merah menyala, menciptakan energi negatif yang membuat seluruh rombongan terjatuh ke tanah. Udara di sekitar mereka semakin dingin dan suara gamelan gaib terdengar semakin nyaring. Tiba-tiba, sosok Roro Kembang Sore muncul di hadapan mereka. Kali ini, ia tampak lebih nyata daripada sebelumnya. Gaun putihnya berkibar diterpa angin gaib, dan matanya memancarkan cahaya merah menyala. Ia berdiri di tepi kawah dengan senyum dingin. Kalian pikir pengorbanan Aditya dan Pak Wijaya cukup untuk menghentikanku? Ini baru permulaan dari dendamku, katanya dengan suara bergema. Rombongan mencoba melawan dengan membacakan mantra penyucian, tetapi Roro Kembang Sore hanya tertawa sinis. Suara mantranya langsung teredam oleh angin kencang yang datang dari arah kawah. Salah satu warga bernama Mas Broto mencoba menggunakan sesaji khusus yang dibawanya bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo. Namun, saat ia melemparkan sesaji itu ke arah Roro Kembang Sore, entitas itu hanya mengayunkan tangannya dan sesaji tersebut langsung terbakar menjadi abu. Melihat situasi semakin genting, Mas Broto memutuskan untuk menggunakan keris pusaka secara langsung. Ia mencoba menangkap keris itu dari udara. Namun saat ia menyentuhnya, tubuhnya langsung tersentak seperti tersengat listrik. Keris itu mulai menyerap energinya, membuatnya jatuh ke tanah dalam keadaan lemah. Namun, sebelum Roro Kembang Sore bisa sepenuhnya menguasai keris pusaka, salah satu warga lainnya, Bu Siti, maju ke depan dengan membawa jimat tua.
Ia mulai membacakan mantra penyucian tingkat tinggi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Aku memohon kepada alam semesta, bantu kami memusnahkan kekuatan jahat ini. Teriak Bu Siti dengan suara lantang. Mantra itu berhasil menciptakan lingkaran cahaya biru besar yang melingkupi area tersebut. Cahaya biru itu langsung menyerang Roro Kembang Sore, membuatnya menggeram kesakitan. Namun, Roro Kembang Sore tidak menyerah begitu saja. Ia mulai melepaskan serangan balik berupa gelombang energi hitam yang menghantam lingkaran cahaya biru. Dalam situasi genting, Bu Siti menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan ini adalah dengan melakukan pengorbanan terakhir. Aku sudah tua. Biarlah aku yang mengakhiri ini semua. Kalian harus hidup dan menjaga desa ini dari ancaman gaib lain. Mendengar kata Bu Siti dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Sebelum rombongan sempat menghentikannya, Bu Siti melemparkan jimat ke arah keris pusaka. Jimat itu langsung meledak dalam cahaya putih terang, menyerap seluruh kekuatan gaib dari keris dan menghancurkan Roro Kembang Sore sepenuhnya. Namun tubuh Bu Siti ambruk ke tanah tak bernyawa. Setelah pengorbanan Bu Siti, keris pusaka akhirnya jatuh ke tanah, tidak lagi memancarkan cahaya atau memiliki kekuatan gaib. Rombongan segera melemparkannya ke dalam kawah api abadi. Saat keris itu menyentuh api, suara gemuruh besar terdengar dari dalam gunung, seolah alam sedang membersihkan sisa-sisa kekuatan jahat yang tersisa. Saat rombongan meninggalkan puncak gunung, mereka mendengar suara bisikan halus di udara. Ini belum berakhir. Kutukan ini akan selalu ada dalam cerita-cerita kalian. Setelah melemparkan keris pusaka ke dalam kawah api abadi, rombongan warga mulai menuruni Gunung Bolo dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega karena kekuatan gaib yang mengancam desa akhirnya lenyap. Namun bisikan halus yang terdengar di udara sebelum mereka meninggalkan puncak membuat mereka tidak bisa sepenuhnya tenang. Ini belum berakhir. Kutukan ini akan selalu ada dalam cerita-cerita kalian. Bisikan itu terus bergema di kepala mereka, bahkan setelah mereka tiba di desa. Beberapa warga mulai merasakan firasat buruk seolah ancaman gaib itu masih mengintai di balik bayang-bayang. Beberapa hari setelah insiden di Gunung Bolo, suasana di desa mulai pulih. Penduduk yang sempat meninggalkan desa karena ketakutan mulai kembali, dan aktivitas harian berangsur-angsur normal. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Makam Roro Kembang Sore. Meski keris pusaka telah dimusnahkan, makam itu tetap menjadi tempat yang misterius dan angker. Banyak warga melaporkan melihat cahaya biru redup di sekitar makam pada malam hari, seolah mengingatkan bahwa cerita tentang pesugihan ini belum sepenuhnya usai. Penduduk desa mulai mempertanyakan apakah pengorbanan Aditya, Pak Wijaya, dan Bu Siti benar-benar cukup untuk mengakhiri kutukan ini. Malam harinya, salah satu warga bernama Mas Broto mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di dekat makam Roro Kembang Sore, dikelilingi oleh sosok-sosok transparan yang tampak menderita. Mereka adalah arwah korban pesugihan yang pernah mencoba mendapatkan kekayaan instan dari Roro Kembang Sore. Salah satu arwah itu berbisik padanya, kutukan ini tidak bisa diakhiri hanya dengan memusnahkan keris. Selama manusia masih tamak dan haus kekuasaan, Roro Kembang Sore akan selalu ada. Mas Broto terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia bergegas menemui sesepuh desa untuk menceritakan mimpinya. Setelah mendengar cerita Mas Broto, sesepuh desa memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem, menutup akses ke makam Roro Kembang Sore secara permanen. Mereka percaya bahwa meskipun keris pusaka telah dimusnahkan, makam itu tetap menjadi pintu bagi kekuatan gaib lainnya untuk masuk ke dunia manusia. Namun, upaya ini tidak mudah. Saat beberapa warga mencoba membangun pagar batu besar di sekitar area makam, mereka mendengar suara tawa menyeramkan dari arah makam. Suara itu seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan rencana ini. Saat warga mencoba melanjutkan pembangunan pagar, tanah di sekitar makam tiba-tiba retak, menciptakan lubang besar yang mengeluarkan asap hitam pekat. Dari dalam lubang itu, muncul sosok bayangan hitam besar yang membentuk wajah Roro Kembang Sore. Kalian pikir bisa menutup akses ke dunia gaib begitu saja? Aku akan selalu ada di sini, menunggu mereka yang tamak dan putus asa. Saat warga mundur ketakutan,
Asap hitam itu mulai menyebar ke seluruh desa, menciptakan kabut tebal yang membuat penduduk tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka. Di tengah kabut, suara tangisan wanita terdengar semakin nyaring, seolah datang dari segala arah. Kabut hitam pekat yang keluar dari lubang di sekitar makam Roro Kembang Sore mulai menyebar ke seluruh desa, menciptakan suasana mencekam. Penduduk yang berada di luar rumah langsung bergegas masuk, sementara suara tangisan wanita terdengar semakin nyaring seolah datang dari segala arah. Mas Broto, salah satu warga yang mencoba membangun pagar batu di sekitar makam, tiba-tiba jatuh pingsan saat kabut itu menyelimuti tubuhnya. Saat ia terbangun beberapa jam kemudian, ia tidak bisa mengingat apapun tentang insiden tersebut. Namun tubuhnya dipenuhi luka gores seperti cakaran tajam. Sesepuh desa berkumpul untuk membahas situasi ini. Salah satu dari mereka, Mbah Tono, berkata dengan nada khawatir, "Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kabut ini adalah tanda bahwa Roro Kembang Sore masih memiliki kekuatan meskipun keris pusaka sudah dimusnahkan." Beberapa hari setelah kabut hitam menyebar, desa diliputi fenomena aneh. 1. Bayangan hitam besar sering terlihat di sudut-sudut desa, terutama di dekat rumah warga yang pernah mencoba ritual pesugihan. 2. Suara gamelan gaib terdengar dari arah Gunung Bolo, bahkan oleh orang-orang yang tinggal jauh dari lokasi makam. 3. Hewan ternak mati mendadak, dengan leher tergores seolah digorok oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Penduduk desa mulai panik. Beberapa warga memutuskan untuk meninggalkan desa lagi, takut menjadi korban berikutnya. Namun, ada juga yang tetap bertahan, percaya bahwa mereka harus melawan ancaman ini jika ingin hidup tenang. Malam harinya, Mas Broto kembali mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di dalam hutan gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok transparan yang tampak menderita. Mereka adalah arwah korban pesugihan yang pernah mencoba mendapatkan kekayaan instan dari Roro Kembang Sore. Salah satu arwah itu berbisik padanya, "Kalian tidak bisa menghentikan kutukan ini. Selama manusia masih tamak dan haus kekuasaan, Roro Kembang Sore akan selalu ada. Dia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali." Mas Broto terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia bergegas menemui sesepuh desa untuk menceritakan mimpinya. Setelah mendengar cerita Mas Broto, sesepuh desa memutuskan untuk melakukan ritual penyucian lagi. Mereka percaya bahwa meskipun keris pusaka telah dimusnahkan, ada sisa-sisa kekuatan gaib yang masih tersisa di desa. Untuk membersihkan desa dari pengaruh negatif ini, mereka membutuhkan sesaji khusus, bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo. Namun, kali ini mereka memutuskan untuk melibatkan semua penduduk desa dalam ritual ini. Mereka percaya bahwa kekuatan kolektif dari semua warga bisa membantu mengusir kekuatan jahat yang tersisa. Malam harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan ritual penyucian. Sesepuh desa membacakan mantra-mantra kuno sambil meletakkan sesaji di tengah lingkaran besar yang terbuat dari lilin. Namun, saat ritual dimulai, kabut hitam yang sebelumnya menyebar ke seluruh desa mulai berkumpul di atas lapangan, menciptakan awan tebal yang menutupi langit. Suara tawa menyeramkan terdengar dari arah kabut, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan ritual ini. Saat sesepuh desa mencoba melanjutkan mantra, tanah di bawah mereka tiba-tiba retak, menciptakan jurang besar yang mengeluarkan asap hitam pekat. Dari dalam jurang itu, muncul sosok Roro Kembang Sore dengan senyum dingin. "Kalian pikir bisa menghancurkanku begitu saja? Ini baru permulaan dari dendamku." Ritual penyucian yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa berlangsung di tengah suasana tegang. Sesepuh desa membacakan mantra-mantra kuno dengan suara lantang, sementara sesaji khusus bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo diletakkan di tengah lingkaran lilin putih. Namun, saat ritual dimulai, kabut hitam yang sebelumnya berkumpul di atas lapangan mulai bergerak turun, menciptakan bayangan besar yang mengelilingi area tersebut. Suara tawa menyeramkan terdengar semakin keras, membuat beberapa warga mundur ketakutan. "Kalian pikir bisa menghancurkanku begitu saja?
Ini baru permulaan dari dendamku. Teriak sosok Roro Kembang Sore yang muncul di tengah kabut dengan gaun putihnya yang berkibar di terpa angin gaib. Sesepuh desa tidak menyerah. Mereka terus membacakan mantra, mencoba melawan kekuatan negatif yang datang dari Roro Kembang Sore. Cahaya lilin putih mulai memancarkan cahaya biru terang, menciptakan lingkaran energi besar yang melingkupi area tersebut. Namun, Roro Kembang Sore tidak tinggal diam. Ia melepaskan serangan berupa gelombang energi hitam yang menghantam lingkaran cahaya biru. Pertarungan antara kekuatan baik dan jahat pun dimulai. Beberapa warga yang berdiri di tepi lingkaran mulai merasakan tekanan energi negatif yang sangat kuat. Salah satu warga bahkan jatuh pingsan karena tidak mampu menahan beban spiritual tersebut. Mas Broto, yang sebelumnya mengalami mimpi aneh tentang arwah korban pesugihan, memutuskan untuk maju ke depan. Ia mengeluarkan sebuah jimat tua dari sakunya jimat yang diberikan oleh Mbah Sastro sebelum kematiannya. 6. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini lagi. Kami sudah kehilangan terlalu banyak orang karena kamu. Teriak Mas Broto dengan suara lantang. Ia melemparkan jimat itu ke arah Roro Kembang Sore. Jimat itu langsung meledak dalam cahaya putih terang, menciptakan ledakan energi yang membuat sosok Roro Kembang Sore menggeram kesakitan. Namun, ia tidak sepenuhnya hancur. Melihat bahwa kekuatan mereka masih belum cukup untuk mengalahkan Roro Kembang Sore, sesepuh desa memutuskan untuk melakukan langkah ekstrem, menggabungkan energi spiritual seluruh penduduk desa. Mereka membentuk lingkaran besar, saling bergandengan tangan, dan mulai membacakan mantra bersama-sama. Cahaya biru dari lilin putih semakin terang, menciptakan energi spiritual yang sangat kuat. Energi ini langsung menyerang Roro Kembang Sore, membuat tubuhnya mulai pudar perlahan-lahan. Namun, sebelum benar-benar hilang, ia berteriak, "Ini belum berakhir. Aku akan selalu ada di cerita-cerita kalian, dan aku akan kembali." Setelah itu, sosoknya benar-benar lenyap, meninggalkan suasana yang tenang di sekitar lapangan. Kabut hitam yang sebelumnya menyelimuti desa juga mulai memudar. Meski ritual tampak berhasil, penduduk desa tidak bisa sepenuhnya lega. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka masih mendengar suara bisikan halus di udara, seolah mengingatkan bahwa kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Mbah Tono, salah satu sesepuh desa, memberikan peringatan. Kita telah berhasil mengusir Roro Kembang Sore untuk sementara, tapi kita harus tetap waspada. Jika manusia masih tamak dan haus kekuasaan, dia akan selalu menemukan cara untuk kembali. Saat penduduk desa mulai membubarkan diri, salah satu warga melihat bayangan hitam besar muncul di balik pepohonan. Bayangan itu membentuk wajah Roro Kembang Sore yang tersenyum dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah ritual penyucian yang melibatkan seluruh penduduk desa, suasana di desa tampak tenang untuk sementara. Kabut hitam yang sebelumnya menyelimuti desa telah hilang, dan suara-suara aneh dari arah Gunung Bolo juga tidak terdengar lagi. 8. Namun, ada satu hal yang mengganggu ketenangan ini. Bayangan hitam besar yang dilihat salah satu warga di balik pepohonan malam sebelumnya. Bayangan itu kini mulai muncul lebih sering, terutama di malam hari. Beberapa warga melaporkan melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri diam di kejauhan dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Mas Broto, yang menjadi salah satu pemimpin spiritual setelah insiden di Gunung Bolo, memperingatkan warga, kita tidak boleh lengah. Meskipun Roro Kembang Sore tampaknya telah pergi, kita harus tetap waspada. Kutukan ini belum sepenuhnya lenyap. Beberapa hari kemudian, desa dilanda kejadian aneh yang membuat warga semakin panik. 1. Pintu rumah warga terbuka sendiri, meski sudah dikunci rapat-rapat. 2. Suara tangisan wanita terdengar dari dalam hutan pada malam hari, bahkan oleh orang-orang yang tinggal jauh dari lokasi makam. 3. Benda-benda di rumah warga bergerak sendiri, seperti dipindahkan oleh tangan tak kasat mata. Salah satu warga bernama Busari mengalami kejadian yang paling mencekam. Saat ia sedang tidur, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok Roro Kembang Sore berdiri di samping tempat tidurnya, tersenyum dingin. "Aku masih di sini, dan aku akan selalu mengawasimu," bisiknya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Busari langsung pingsan karena ketakutan
Dan saat ia terbangun keesokan paginya, ia menemukan luka gores di lehernya, seolah digaruk oleh cakar tajam. Malam harinya, Mas Broto kembali mengalami mimpi aneh. Kabut hitam pekat yang keluar dari lubang di sekitar makam Roro Kembang Sore mulai menyebar ke seluruh desa, menciptakan suasana mencekam. 8 penduduk yang berada di luar rumah langsung bergegas masuk. Sementara suara tangisan wanita terdengar semakin nyaring seolah datang dari segala arah. Mas Broto, salah satu warga yang mencoba membangun pagar batu di sekitar makam, tiba-tiba jatuh pingsan saat kabut itu menyelimuti tubuhnya. Saat ia terbangun beberapa jam kemudian, ia tidak bisa mengingat apapun tentang insiden tersebut. Namun tubuhnya dipenuhi luka gores seperti cakaran tajam. Sesepuh desa berkumpul untuk membahas situasi ini. Salah satu dari mereka, Mbah Tono, berkata dengan nada khawatir, "Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar." Kabut ini adalah tanda bahwa Roro Kembang Sore masih memiliki kekuatan, meskipun keris pusaka sudah dimusnahkan. Beberapa hari setelah kabut hitam menyebar, desa diliputi fenomena aneh. 1. Bayangan hitam besar sering terlihat di sudut-sudut desa, terutama di dekat rumah warga yang pernah mencoba ritual pesugihan. 2. Suara gamelan gaib terdengar dari arah Gunung Bolo, bahkan oleh orang-orang yang tinggal jauh dari lokasi makam. 3. Hewan ternak mati mendadak, dengan leher tergores seolah digorok oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Penduduk desa mulai panik. Beberapa warga memutuskan untuk meninggalkan desa lagi, takut menjadi korban berikutnya. Namun, ada juga yang tetap bertahan, percaya bahwa mereka harus melawan ancaman ini jika ingin hidup tenang. Malam harinya, Mas Broto kembali mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di dalam hutan gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok transparan yang tampak menderita. Mereka adalah arwah korban pesugihan yang pernah mencoba mendapatkan kekayaan instan dari Roro Kembang Sore. Salah satu arwah itu berbisik padanya, "Kalian tidak bisa menghentikan kutukan ini. Selama manusia masih tamak dan haus kekuasaan, Roro Kembang Sore akan selalu ada. Dia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali." Mas Broto terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia bergegas menemui sesepuh desa untuk menceritakan mimpinya. Setelah mendengar cerita Mas Broto, sesepuh desa memutuskan untuk melakukan ritual penyucian lagi. Mereka percaya bahwa meskipun keris pusaka telah dimusnahkan, ada sisa-sisa kekuatan gaib yang masih tersisa di desa. Untuk membersihkan desa dari pengaruh negatif ini, mereka membutuhkan sesaji khusus: bunga melati, kemenyan, dan air suci dari mata air Gunung Bolo. Namun, kali ini mereka memutuskan untuk melibatkan semua penduduk desa dalam ritual ini. Mereka percaya bahwa kekuatan kolektif dari semua warga bisa membantu mengusir kekuatan jahat yang tersisa. Malam harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan ritual penyucian. Sesepuh desa membacakan mantra-mantra kuno sambil meletakkan sesaji di tengah lingkaran besar yang terbuat dari lilin putih. Namun, saat ritual dimulai, kabut hitam yang sebelumnya menyebar ke seluruh desa mulai berkumpul di atas lapangan, menciptakan awan tebal yang menutupi langit. Suara tawa menyeramkan terdengar dari arah kabut, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan ritual ini. Saat sesepuh desa mencoba melanjutkan mantra, tanah di bawah mereka tiba-tiba retak, menciptakan jurang besar yang mengeluarkan asap hitam pekat. Dari dalam jurang itu, muncul sosok Roro Kembang Sore dengan senyum dingin. "Kalian pikir bisa menghancurkanku begitu saja? Ini baru permulaan dari dendamku." Ritual penyucian berubah menjadi pertarungan spiritual antara penduduk desa dan Roro Kembang Sore. Cahaya biru dari lilin putih bersinar terang, menciptakan energi positif yang melawan kekuatan negatif dari Roro Kembang Sore. Meski demikian, ia tidak menyerah begitu saja. Ia melepaskan serangan balik berupa gelombang energi hitam yang membuat beberapa warga jatuh pingsan. Namun, keberanian Mas Broto dan sesepuh desa berhasil memperkuat lingkaran energi biru. Tubuh Roro Kembang Sore mulai pudar, namun ia meninggalkan ancaman terakhir. "Aku akan kembali, karena kalian tidak bisa menghentikan keserakahan manusia." Setelah pertarungan, desa kembali tenang. Kabut hitam hilang,
dan fenomena aneh mulai mereda. Namun, penduduk desa menyadari bahwa ini hanyalah ketenangan sementara. Mereka memutuskan untuk menjaga tradisi spiritual agar tidak ada yang mencoba ritual pesugihan lagi. Legenda Roro Kembang Sore menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus diceritakan turun-temurun. Warga desa belajar dari pengalaman ini untuk tidak mengejar kekayaan instan dengan cara-cara yang tidak halal. Mas Broto dan warga lainnya merenungkan pengorbanan Aditya, Pak Wijaya, dan Bu Siti. Mereka menyadari bahwa harga dari keserakahan sangatlah mahal. Kejadian ini mengubah pola pikir mereka tentang arti kebahagiaan dan kesuksesan. Desa membangun sebuah tempat ibadah kecil di lokasi makam Roro Kembang Sore sebagai simbol perdamaian dan penghormatan kepada para korban pesugihan. Tempat ini menjadi pusat refleksi bagi warga desa untuk selalu ingat pada nilai-nilai spiritual. Tahun-tahun berlalu dan legenda pesugihan Roro Kembang Sore mulai memudar. Namun cerita ini tetap ada sebagai pengingat bagi generasi mendatang tentang bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga keseimbangan spiritual. Mas Broto duduk di bawah pohon tua di desa, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa meskipun mereka berhasil mengusir Roro Kembang Sore, cerita ini akan selalu ada dalam benak warga desa. Kutukan ini mungkin lenyap, tapi ceritanya akan selalu hidup. Seperti drama yang belum sampai episode terakhir, gumamnya pelan.